kembali lagi bersama kami di acara P3K Podcast Kreasi Karya Komunikasi. Jadi Sobat E-commerce, komunikasi itu kan gak jauh-jauh nih dari public relation. Iya humas ya kan? Iya, jadi di podcast kali ini kita bakalan ngebahas public relation atau biasa disebut humas, hubungan masyarakat. Nah, siapa nih narasumber yang kita datengin hari ini? Pastinya sih yang berkompeten banget di bidang ini. Penasaran kan? Sesaat lagi hanya di P3K. Nah, kita udah sama narasumber kita nih. Kira-kira Sobat E-commerce kan belum kenal sama narasumber kita. Langsung aja yuk. Langsung aja nih, perkenalan dirinya Kak. Silakan. Oke, terima kasih untuk kedua host-host. Kalian sekarang lagi mahasiswa aktif ya di ilmu komunikasi? Iya dong pastinya. Oke, jadi saya perkenalkan diri dulu. Saya alumnus ilmu komunikasi di FISIP ULM. Saya dari angkatan 2015. Nama saya Arbayani. Saya sering disebut dengan Oya. Itu kenapa jadi disebut Oya itu ceritanya panjang banget. Jadi ntar di episode lain ya. Nanti kita undang lagi ya. Undang lagi ya Himakom. Nah, untuk mempersingkat waktunya, kita langsung aja nih masuk ke pertanyaan pertama. Kok ya lagi sibuk apa nih? Kalau aku pribadi, aku sekarang baru aja nih diterima di Humas Pemerintahan Kota Banjarmasin. Wow, pas banget ya kan. Nggak diraguin lagi nih narasumber kita. Bener banget. Selain bekerja, aku juga aktif di YouTube. Jadi aku punya akun YouTube, channel YouTube. Kalian udah subscribe nggak? Aku udah subscribe Kak. Apa sih kan namanya? Biar nanti teman-teman kan bisa ikutan subscribe juga. Iya. Jadi kalian tinggal cari aja di YouTube itu teman berdiskusi. Jadi di situ aku sharing-sharing beropini juga tentang isu-isu sekarang Indonesia ataupun internasional. Aja sih. Wow. Berbobot banget Iya. ya isinya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kakak kan alumni Prodi Ilmu Komunikasi ya Bener Kak? banget. Nah, riwayat pendidikan Kakak apa aja sih? Dan Iya. juga mau nanya nih Kak, kenapa Kakak memilih Prodi Ilmu Komunikasi? Pastinya kan e-commerce juga kepo nih ya Iya. kan? Jadi ceritain deh Kak. Bisa banget. Jadi kan aku itu SMA-nya di SMA Negeri 2 Banjarmasin. Aku ngambil jurusan bahasa dan aku lanjut S1-nya di Ilmu Komunikasi FISIP ULM. Terus baru-baru ini aku baru aja lulus dari Queensland University di Aussie. Wow, gimana nih narasumber kita? Keren banget. Ya. Kenapa aku memilih ilmu komunikasi? Jadi dari aku SMA, aku tuh udah suka kayak berbaur gitu loh sama orang lain. Aku udah suka berbicara, aku orangnya lumayan vokal di kelas ataupun di sekolah. Jadi aku tuh udah kayak pengen, aku nih tahu passionku, aku pengen jadi seorang yang bisa membawa perubahan gitu loh. Kayak mungkin orang-orang kan bisa tuh menciptakan sesuatu gitu loh. Aku mungkin di bidangnya di mempresentasikan itu. Nah jadi aku awalnya emang masuk ilmu pengetahuan alam IPA ya Kak? Iya, kalau dulu disebutnya IPA kan, kalau sekarang MIA kan. Iya. Nah jadi aku awalnya itu di semester pertama kelas 2 SMA. Jadi tapi aku tuh kayak ngerasa bukan passionku gitu loh. Jadi aku pindah ke jurusan bahasa. Karena pindah ke bahasa itu tadi, karena aku tahu passionku di mana ya, dari situ aku pengen ilmu komunikasi. To be honest ya, sebenarnya aku tuh pengennya ilmu hubungan internasional, tapi karena di Kalimantan Selatan pada saat itu belum ada ilmu hubungan internasional. Jadi aku tuh Nyari-nyari searching gitu loh di online di Google, apa nih hubungan yang masih berhubungan, masih relate lah dengan ilmu hubungan internasional. Ketemulah ilmu komunikasi FISIP ULM yang pada saat itu udah terakreditasi A. Iya dong, prodi kita ya. Iya, kan? bener banget. Tepuk tangan dulu buat prodi kita. Iya. Itu aja sih. Tadi kan kakaknya bilang tuh tertarik banget sama hubungan internasional. Di Queensland sendiri kakaknya tuh ngambil apa? Aku tuh ambil
khusus di Magister Communication for Business, dan di situ ada PR-nya juga, termasuk PR-nya juga. Jadi Iya benar. di situ ada lagi konsentrasinya mau ke pendidikan, education, atau ke bisnis, atau kemana-mana. Aku ngambilnya ke government. Oh, ya, government. ya government. Oh berarti pas banget ya kan? Iya, Ya, juga makanya bekerja di iya, pemerintahan ya bener kan? banget. Iya. Nah pertanyaan selanjutnya nih kak, kakak kan pasti di prodi ilmu komunikasi kemarin ikut organisasi ya kan? Iya. Nah kakak saat ikut organisasi masuknya di divisi apa sih kak? Oke, jadi dulu waktu aku kuliah di FISIP ULM, aku itu join di Himakom. Jadi aku tuh waktu di Himakom, waktu tahun pertama, aku tuh masuk di keanggotaan Humas atau Public Relation-nya Himakom. Nah dari situ juga di tahun kedua, karena itu udah kepengurusan, itu kan masih maba tuh, Iya benar-benar. jadi belum bisa langsung ke jabatan yang lebih Tinggi, tinggi ya. ya. Jadi di tahun kedua aku tuh jadi koordinator humas, bagian humas juga gitu. Nah pengalaman kakak nih udah jadi anggota humas ya kan? Terus ke ormas gimana tuh kak? Aku belajar banyak sih dari situ. Ikut organisasi itu penting banget sih. Jadi aku sedikit banyak tahu gitu loh gimana nih cara aku bisa bergaul di dunia kerja, gimana cara aku berkomunikasi dengan atasan, dengan teman sejawat, dengan rekan kerja dan lain-lain gitu. Emang udah belajar dari organisasi ya kak? Iya. Jadi enak ya kan meneruskannya saat Iya. bekerja. Bener banget. Nah, kakak kan di organisasi aja kan udah jadi humas nih. Terus kan kita juga ada konsentrasi kan selama kuliah. Nah, kakak terus ngambil konsentrasi apa waktu kuliah? Oke, jadi waktu aku ambil ilmu komunikasi, aku tuh ambil di konsentrasi public relation, karena emang udah relate banget kan sama yang kemarin-kemarin juga, karena aku udah tertarik banget tuh sama dunia public relation dan kehumasan, pokoknya aku ambil itu. Nah, kak, mungkin aja nih ya kan sobat e-commerce di rumah belum tahu nih apa sih sebenarnya public relation itu, apa tugas public relation, apa tujuan public relation. Mungkin kakak bisa nggak sih menggambarkan sedikit aja apa sih itu public relation? Oke, ini analoginya aja ya biar teman-teman sekalian bisa paham secara garis besarnya. Kita analogikan seperti dua pulau yang terpisah nih. Anggap aja kamu pulau A, kamu pulau B. Jadi public relation itu seperti jembatan yang menghubungkan dua pulau itu tadi. Nah, ya. Jadi ketika jembatannya mulus, ketika jembatannya aman dan lancar gitu loh. Jadi gimana ya, Hubungannya ya, iya, hubungannya lebih hubungannya. lancar gitu loh. Lalu lintasnya lancar dan lain-lain, orang merasa aman. Nah, gitu juga public relation. Public relation itu kayak Jembatannya itu iya, menjembatani perusahaan dan Atau organisasi publik, ya? ya organisasi dan publik dan dengan masyarakatnya. Nah, kalau di pemerintahan sendiri, humas itu kayak yang memberikan informasi, yang menyampaikan informasi ke masyarakat sekitarnya, masyarakat yang memerlukan informasi dari pemerintahan itu tadi. berarti ya public relation itu penting banget dong ya? Iya. Sebuah organisasi sama perusahaan. Ya, penting banget biar link antara beberapa organisasi itu terjalan gitu, terjamin gitu loh. Ada timbal baliknya, ada informasi yang keluar, ada informasi yang masuk. Jadi kita bisa bisa terjalin dengan lancar. Iya, gitu. feedbacknya tuh Ya. dari satu sisi tuh dapat. Ini juga ya kan kak, humas itu di dalam humas itu pasti ada lobbynya buat Iya. ngelobi Iya, ya kan, lobby, iya. buat negosiasi Iya. ya kan ya kak. Dan juga public relation ini benar nggak sih kak, adalah kita itu harus membuat opini publik itu baik terhadap citra perusahaan atau organisasi. Iya, benar banget. Nah, kalau saya sebagai humas pemerintahan ya, saya tuh harus bisa memberikan citra yang baik. Ini loh pemerintahan Kalimantan Selatan, gini loh cara kami mengkomunikasikan keinginan dari pemerintah itu sendiri, dari birokrat di Kalimantan Selatan. Kami harus bisa menyampaikannya tuh secara benar, secara mudah dipahami oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kami menyampaikannya dengan baik, kalau kita menyampaikannya dengan secara efektif, orang-orang paham, nah itu
hubungannya tuh bakalan baik. Nah, Bener banget gitu. itu. Nah terus Kak, menjadi seorang public relation itu karakteristiknya apa aja? Mungkin salah satunya komunikatif ya. Iya. Oke, kalau karakteristik ya sebenarnya, kalau kamu yang menonton tertarik sama dunia PR, itu sebenarnya ada yang bilang ya harus good looking. Nah itu nggak harus, tapi perlu ya. Good looking bukan berarti kamu harus cantik dan bagaimana. benar, Kamu tuh benar. harus bisa how to dress gitu loh. Gimana caranya berpenampilan, gimana caranya Pembawaannya iya, ya. benar. pembawaannya. Karakteristiknya sendiri itu kamu atau kalian dan semuanya, kita mesti bisa berpikir kritis. Kita mesti berwawasan luas karena informasi yang kita berikan itu bukan berpatok hanya di satu topik aja Iya, gitu. benar-benar. Itu luas banget itu topik pembicaraannya. Terus kita juga harus bisa problem solving. Kita harus bisa nih Memecahkan masalah iya, gitu ya? gitu. Kita harus ini loh masalahnya dan inilah jalan keluarnya. Jadi kita tahu cara menyelesaikan masalah itu karena di komunikasi antara instansi atau pemerintahan atau organisasi dan orang luar atau publik itu pasti ada kayak chaos-chaosnya lah, karena nggak ada yang stabil kan. Iya, pasti ada benar-benar. chaosnya. Nah di situ kita harus bisa menemukan, oh ini benang merahnya, kita selesaikan gitu secara baik-baik. Berarti jadi seorang public relation nggak mudah juga Benar, ya. benar banget. Berarti tadi itu udah termasuk dari tantangannya ya? Iya, teman-teman juga. Nah, untuk tantangannya yang lainnya itu kira-kira ada nggak? Atau yang lebih berat lagi kayak gitu? Menurut Oke. kakak aja, karena kan kakak udah berkecimpung nih di organisasi pernah, dan sekarang udah di pemerintah, di pekerjaan kayak gitu. Iya benar. Kalau sepengalaman aku ya, tantangannya itu sendiri banyak sebenarnya. Tapi itu bisa kita atasi kalau kita udah terbiasa, kalau kita Benar. udah banyak banget nih pengalaman, bukan Yang terbang tinggi ya. ya, benar-benar. ya kita kalau kita banyak belajar kita bakalan bisa tuh mengatasinya Iya. gitu. Jadi tantangannya itu sendiri kita pasti banyak ketemu orang-orang kan, orang-orang baru. Benar. Kita ketemu orang-orang dari berbagai etnis dan budaya yang berbeda. Dengan sifat-sifat yang Iya, berbeda sifat-sifat ya. yang benar, berbeda. benar. Apalagi kan aku dulu sempat di Aussie kan, jadi itu etnis dari berbagai negara yang lain kan. Itu lebih luas lagi. Iya, lebih luas lagi. Karena itu Internasional. Iya, benar. Jadi kita tuh harus bisa nih, apalagi kan saya sendiri membawa nama Indonesia kan, sebagai mahasiswa Indonesia, saya harus bisa menampilkan nih citra Indonesia. Indonesia. Aku nih Indonesia banget gitu. Aku harus bisa memberikan apa ya, kayak gambaran, oh gini loh orang Indonesia, gitu. Apalagi kan terkenal ya, orang dari Asia ini ramahnya minta Iya, ampun. harus Iya. ramah. Nah itu juga salah satu cirinya, kita tuh harus juga bisa berkomunikasi secara ramah gitu. Gak boleh judes marah-marah gini, orang nggak bakalan suka kan Benar gitu. banget. Berarti kakak itu kayak secara nggak langsung kakak itu jadi kayak PR-nya dari Indonesia. Nah, Benar iya, kan? Bener banget. Iya, nah kalau kalian sekarang lagi ada di public relation nih, kalau kalian bingung nyari pekerjaan gimana, kalian bisa juga tuh join di diplomat, cuman itu nanti ada step-step pendidikannya. Iya, Nah, benar-benar. itu. Kayaknya diplomat kejauhan deh. Iya, saya udah jadi humas aja ya. saya dulu pernah itu juga, saya pernah pengen juga nih jadi diplomat, cuman karena belum rezekinya, jadi rezekinya di pemerintahan. iya, gitu. pemerintahan. Tapi biasanya kalau jadi diplomat itu ada jalannya gitu. Banyak jalan menuju Roma. Setahu aku Iya, kayak gitu untuk jadi iya. diplomat ya. Iya, bener banget. Oke, terus tantangan yang lain mungkin kendala di bahasa, karena kan mungkin kalau seorang PR kan berhubungan gitu sama orang bener, banyak, bener. mesti bisa berbahasa asing. Itu kalian kalau di rumah, kalau kalian punya banyak waktu luang, kalian mesti banget belajar bahasa asing. Minimal Terutama bahasa Inggris ya, ya. itu minimal banget tuh, itu kayak sudah Dasarnya dasar banget, karena bahasa bahasa Inggris itu dipakai di mana-mana Iya, kan, bahasa sudah kayak internasional. general banget, Iya. udah biasa banget. Jadi kita tuh mesti bisa bahasa yang lain, entah Chinese atau entah Korean atau yang lain-lain gitu. Nah, kakak dulu tuh di ilmu komunikasi ULM kan ngambil konsentrasi public Iya, relation. bener banget.
di waktu konsentrasi public relation itu yang dipelajari apa aja sih Kak? Oh, banyak banget. Cuman aku kasih secara garis besarnya aja. Jadi di situ kita diajarin gimana jadi PR yang baik, gimana public relation officer yang baik. Jadi kita tuh dari situ aku belajar kayak penampilan itu nggak terlalu penting banget gitu. Yang penting kita bisa berkomunikasi secara baik, kita tahu cara duduk, cara kita berdiri, cara kita berkomunikasi secara benar. Karena kita berkomunikasi dengan atasan, dengan rekan kerja itu berbeda banget kan caranya. Kita harus bisa mengkondisikan diri di mana nih, kita lagi di mana, kita mesti berperilaku seperti apa gitu. Terus juga kita diajarin gimana caranya lobbying, gimana kita negosiasi ya benar banget, negosiasi, terus gimana caranya mempersuasi orang lain. Benar. Kayak kamu ikut join perusahaan kami aja atau gini-gini. Itu kalau misalkan contohnya di perusahaan. Terus kayak apa lagi ya, banyak sih, soalnya aku udah lumayan lama juga lulus dari komunikasi. Jadi kalau secara rincinya tuh ya kayak aku bisa aja mengaplikasikannya, cuman kalau aku menjelaskan lagi itu kayaknya tugas-tugas Menjelaskan teorinya agak susah ya. ya, kayaknya itu udah masuk ke dalam diri dan aku bisa melakukannya. Cuman kalau untuk menjelaskan secara lebih rinci lagi ke orang lain kayaknya susah deh. Perlu baca buku lagi. Iya, perlu buka-buka buku rekomendasi dosen. Bener. Iya, itu aja sih. Nah, kita udah belajar banyak nih, udah dikasih gambaran gimana itu menjadi seorang public relation ya kan Kak. Nah, kita ini udah sampai di penghujung acara nih. Jadi ini waktunya untuk Kakak memberikan closing statement untuk sobat e-commerce di rumah. Gimana ya? Aku cuma pengen nyampein aja, jangan terlalu khawatir karena kan kita kalau di usia kalian dan usia saya sendiri itu lagi ada-adanya di quarter life crisis lah kan. Jadi kayak mempertanyakan gitu loh, mau ngapain, aku gimana, tapi gimana ya, aku pengen bilang kalau jangan terlalu berpatok pada kebahagiaan orang lain, jangan terlalu berpatok pada pencapaian orang lain, karena kita semua punya waktunya sendiri kan. Tuhan udah ngasih jalan buat kita sendiri-sendiri. Oh, kamu dapetin ini di saat ini gitu. Kita nggak bisa menyamakan pencapaian kita dengan pencapaian orang lain karena kita tuh berbeda. Tinggal menikmati prosesnya Iya, masing-masing. iya benar banget. Nah, terus Kak, pesannya nih buat teman-teman di rumah kalau mau jadi seorang public relation. Jangan takut dan jangan malu. Itu aja ya. Bener banget, Jangan takut sama jangan malu nih Iya. teman-teman. Nah, oke. Mungkin Sampai di sini aja. Sampai di sini aja nih ya. Nanti mungkin bisa kita undang lagi deh. Iya. Oh iya, Iya, benar. Buat bicara lebih jauh tentang public relation. Mungkin bisa kita bikin nih nanti ada part 2-nya, ada part 3-nya ya kan. Kenapa kamu undang saya lagi ya? Pasti itu Pastinya nanti kita undang lagi. Iya, Bang. Nah, Kak, jadi kami mau ngucapin dulu nih terima kasih banyak atas ilmu yang udah Kakak berikan buat kami. Nanti mungkin kita akan ketemu lagi ya untuk membahas lebih detail. Bener banget, kita bakalan ngundang kakak lagi nih karena kakak benar-benar berkompeten banget dan good lah kayak gitu. Makasih. Ya. Nah, oke, mungkin kita bisa bilang dong Kak, jangan lupa nonton kita lagi di acara P3K Podcast Kreasi.